Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristika Amanda, NPM 251120113. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam, menurut Mannan. Yang kedua, ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam, menurut Khursyid Ahmad. Yang ketiga, ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman, menurut N. Siddiqi. Yang keempat, ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah, menurut Hasanuzzaman. Tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam ada beberapa, yaitu yang pertama, meningkatkan ekonomi lebih makmur. Yang kedua, menciptakan ekonomi yang adil dan merata. Yang ketiga, mewujudkan perekonomian yang stabil. Yang keempat, mewujudkan perekonomian yang serasi. Yang kelima, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi. Dan yang terakhir, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga kenabian, serta yang keempat ma'ad atau hasil. Di yang ketiga, kenabian, terdapat sifat-sifat nabi, terdiri dari sifat sidik atau jujur, amanah yang berarti dapat dipercaya, fatonah atau cerdas, dan tabligh menyampaikan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama ada Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT atau Baitul Ma'al wat Tamil, serta Pasar Modal Syariah. Pengertian Bank Syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah. Prinsip syariah ada 5, yaitu 1. Prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua, prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau musyarakah. Yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Dan yang kelima ialah pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa itina. Peran Bank Syariah. Bank Syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.
Fungsi bank syariah yang pertama ada manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Yang kedua, investor. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad, murabahah, sewa menyewa atau leasing, musyarakah, akad mudarobah, akad salam atau istisna. Pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk. Dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, jasa keuangan. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak atau sewa. Yang keempat, fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana kad atau pinjaman kebajikan atau zakat, dana sumbangan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. 1. Unsur gharar terdapat pada bentuk akad atau perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur gharar ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran. Klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Yang kedua, unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi atau pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan, kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Yang ketiga, unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies.